Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am allati la tuhsa الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آيات ربه الكبرى أحمده حمد من يعلم أنه لم يزل ولا يزال بجميع المحامد جديرا وأستعينه استعانة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا فأبى أكثر الناس إلا كفورا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسلم تسليما كثيرا وبعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن قصة الإسراء والمعراج تحتوي حكما وعبارات فخذوها بكمال. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Bushra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini dan insya Allah nanti malam kita sudah memasuki hari yang ke-27 di dalam bulan Rajab, yang di dalamnya ada satu peristiwa yang sangat amat besar dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu terdapat peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sinyambang kita masih diberi Allah kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ending akhir yang kita harapkan adalah menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah, sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah memberikan apa yang kita minta sebagai manusia yang memiliki predikat husnul khatimah. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Bushra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Di dalam peristiwa perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan, yang diperjalankan oleh Allah Nabi Muhammad ini, maka kita dapat mengambil suatu makna yang terkandung di dalam peristiwa hanya perjalanannya saja. Untuk kali ini kita akan berikan suatu pemahaman, paling tidak di dalam perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini akan mengandung 3 hal yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, kita tahu dan paham betul
bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia yang sehat. Ingat, akal manusia yang sehat. Secerdas apapun manusia tidak akan dapat memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jamaah Jumat yang selalu dirahmati Allah, kenapa tidak dapat dipahami oleh akal manusia yang sehat, apalagi yang tidak sehat? Karena memahami peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya butuh akal yang sehat dan kecerdasan yang tinggi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dibutuhkan suatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada saat itu, Umar bin Khattab pada saat itu, apakah mereka goblok? Tidak. Mereka kaliber ilmunya sangat tinggi pada zamannya, tetapi mereka tidak bisa memahami tentang peristiwa Isra Mi'raj. Satu di antara golongan tua yang bisa memahami adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena paham betul dan iman telah datang dari Allah. Makanya dikatakan As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Inilah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat adalah suatu peristiwa yang tidak bisa diakalkan, yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Karena itu hak prerogatif Allah. Dan mukjizat gunanya adalah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Satu. Yang kedua, hadirin, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, ketika Rasulullah akan diperjalankan oleh Allah, maka diadakan pembedelan dada Rasulullah. Hati Rasulullah yang sudah jelas Muhammad adalah basyarul lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia. Semuanya sudah dimanage oleh Allah, dimanage oleh Allah, didesain oleh Allah. Gerakannya, ucapannya, semuanya didesain oleh Allah. Makanya Nabi memiliki sifat ummi, buta huruf. Buta huruf kalau dibaca Al-Quran, kalau baca huruf, tapi semuanya desain Allah. Begitu ayat datang, Nabi setelah menerimanya. Nah, peristiwa ini ketika Nabi akan diperjalankan oleh Allah, maka terjadilah pengoperasian, dibedah, dioperasi, disucikan. Hatinya disucikan oleh Allah dari kotoran-kotoran sifat hasud dan lain sebagainya dengan air Zam-Zam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa maksud yang terkandung di dalamnya? Paling tidak memiliki dua pengertian. Yang pertama, kenapa Rasulullah dioperasi? Sebab Nabi akan menghadap kepada Kholiknya, akan menghadap pada Tuhannya. Makanya hatinya harus bersih. Pemahaman inilah maka yang harus kita aplikasikan oleh kita saat ini. Kita tahu Rasulullah pernah dawuh, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dari itu, ketika kita akan mau sholat, maka kosongkan hati kita dari segala persoalan-persoalan yang ada yang masih terfikirkan dalam hati. Sementara pekerjaan tinggalkan, kosongkan hati dengan pekerjaan yang masih tertunda. Sementara hutang yang belum tersalur, maka kosongkan hati kita. Hanya satu, fokus kepada Allah. Kalau kita mau menghadap Allah, karena kita mau sholat, jadi dibersihkan dulu. Pertanyaannya hadirin, mampukah kita untuk kesana?
paling tidak sholat kita penuhi syarat dan rukunnya. Kalau memang kita ketika takbiratul ihram Allahu Akbar maklunan niat ini dibarengi dengan niat sampai assalamualaikum warahmatullah, salam yang pertama, mampukah kita ingat kepada Allah, tidak mengingat yang lain? Subhanallah, bukan perkara yang gampang. Untuk itu sholat kita semoga diterima oleh Allah, dan itu diterima manakala syarat dan rukunnya kita terpenuhi. Yang kedua, hadirin, apa yang terkandung di dalam pembedelan pembersihan ini? Hal ini mengandung isyarat bahwa Rasulullah disiapkan oleh Allah, persiapan mentalnya disiapkan oleh Allah. Karena nanti Nabi akan menghadapi persoalan yang amat sangat besar. Kapan persoalan ini terjadi? Ketika Rasulullah ba'da hijratihi minal Makkah ilal Madinah, setelah hijrahnya dari Makkah ke Madinah, di sanalah inilah dipersiapkan mental. Maka setelah itu Nabi diberangkatkan oleh Allah, alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di persinggahan yaitu di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril dan dipertemukan dengan malaikat dan makhluk-makhluk yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kanjeng Nabi, monggo panjenengan imam sholat di Masjidil Aqsa. Sholat ini menandakan bahwa kosnya, berakhirnya dan dimulainya kekuasaan. Berakhirnya kekuasaan Bani Israel yang dibangun mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa, maka saat itu Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi dan Rasul, ditandai disuruh menjadi imam. Tosnya, habisnya, dan muncullah kekuasaan baru yang disebut kekuasaan Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka setelah itu Nabi dilangsungkan untuk Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Yang ketiga inilah, maka saat Nabi bertemu dengan Allah bila sidrin wala hijab, tanpa takbir, tanpa halangan satupun, berhadapan dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, melakukan LPG dalam istilah sekarang, laporan pertanggungan jawab atau pertanggungjawaban. Ya Allah, aku laporkan bahwa perkembangan Islam di Yasrib hanya sekian, perkembangan Islam di Makkah, di Taif, dan di lain sebagainya sekian. Laporan selesai. Apa kata Allah? Muhammad, laporanmu saya terima. Kamu terus kembali ke dunia secepatnya, dan kamu dengan umatmu saya kasih perintah melakukan sholat dalam sehari semalam 50 kali tanpa dipikir panjang. Nabi terus turun bersama Buraq di langit 1, 2 sampai ketemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa mengatakan, apa hasilnya kamu Isra? Apa hasilnya kamu bertemu dengan Allah? Saya diperintahkan dengan umat saya melakukan sholat dalam sehari semalam 50 kali. Kata Nabi Musa, Muhammad, umatku yang besar-besar saja tidak kuat, apalagi umat. Nabi kembali kepada Allah. Kita bisa bayangkan, kembali matur pada Allah, ya Allah, sholat 50 kali dalam sehari semalam, tidak kuat ya Allah. Ini bulan balik sampai 9 kali, dikurangi 5, kembali lagi ke bawah, ketemu Nabi lagi, dikurangi, suruh naik lagi dengan alasan yang sama sampai 9 kali. Ya Allah, tidak kuat, tanpa membuat alasan dari umat. Nabi bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak kuat. Bukan ya Allah, saya kuat, entah umat saya. Tidak. Jadi umat tidak dipakai alasan oleh Rasulullah, tapi diri beliau sendiri, ya Allah, tidak kuat.
Bukan umat saya yang tidak kuat. Kalau saya kuat 50, Abu Bakar kuat, Umar kuat. Tapi orang jekes, orang Lamongan tidak tahu ya. Inilah hebatnya. Hebatnya apa? Andaikan Rasulullah tidak dibedel, maka tidak akan menanggung penderitaan umat yang semacam itu. Digambarkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Kita bisa bayangkan sehari semalam 24 jam 50 kali. Wallahu a'lam, bisa tidak tahu, kita tidak bisa bayangkan lagi. 5 kali sehari semalam saja kadang-kadang ada yang lepas, apalagi 50 kali. Dan Nabi peristiwa itu karena lapang dada sudah disucikan Allah hanya untuk Allah. Dirinya Nabi, ya Allah, aku tidak kuat. Sampai yang kelima masih dulu naik lagi oleh Nabi Musa, sungkan. Inilah hadirin berkat apa? Pembedelan. Nah, dalam kehidupan kita, apapun yang akan kita capai, apapun yang saat ini kita duduki, apapun saat ini yang kita kerjakan, fokuslah hanya mukhlis, ikhlas hanya untuk Allah semata, untuk rakyat, untuk bangsa, untuk masyarakat. Jadi tahun 24 akan terjadi peristiwa besar, pesta demokrasi. Mohon nanti pemimpin-pemimpin kita yang akan mencalonkan, tolong kembalilah kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mental kuatkan. Untuk apa jadi pemimpin? Untuk umat, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, saat ini apapun yang kita sandang, status sosial apapun yang kita lakukan, mari kita melakukan dengan niat ikhlas, hanya semuanya untuk umat dan juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemimpin-pemimpin kita dan kita semuanya diberkahi oleh Allah dengan ma'unah pertolongan dan hidayah melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد وأهلك من أهلك دين محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الظالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة الشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأسأل فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر